ku rindu dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Kita angkat pujian dari awal. Datang Roh Kudus, kau ku rindu dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Yes, Bapak, ini kami ya Bapak, anak-anak-Mu. Kini kami berkumpul ya Bapak, bersatu ingin memuji memuliakan nama-Mu ya Bapak. Biarlah kami anak-anak-Mu mau terus ya Bapak menyembah-Mu, ingin mengenal-Mu lebih dalam. Biarlah ibadah ini juga ya Bapak dapat berjalan dengan lancar dari awal pertengahan hingga akhirnya ya Bapak. Dan inilah doa kami ya Bapak. Terima kasih Yesus. Amin. Shalom. Jumpa lagi bersama dengan kami dari Clear Kids Samarinda, bersama dengan Kak Maisan, Kania dan Kariki. Sebelum kita memulai ibadah kita yel-yel dulu yuk. Ayo Kak Masan, pimpin. Disciple Kids, yes I am. Sekali lagi ya, Disciple Kids, yes I am. Oke, kita langsung aja ya lagu yang pertama nih, Hatiku Penuh Nyanyian. Mungkin adik-adik yang di rumah bisa bangkit berdiri, kita bertepuk tangan memuji Tuhan bersama-sama. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh
kesudahan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Ayo adik-adik ikut kita. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Senin Selasa Engkau tetap Raja, Rabu Kamis Engkau yang termanis, Jumat Sabtu ku tetap milik-Mu, Minggu aku terus memuji-Mu. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku, setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku, setiap degup jantungku Yesus segalanya. Senin Selasa Engkau tetap Raja, Rabu Kamis Engkau yang termanis, Jumat Sabtu ku tetap milik-Mu, Minggu aku terus memuji-Mu. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku, setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku, setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku, setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Yes, benar. Tuhan Yesus segalanya dalam hidup kita. Oke, mungkin adik-adik di rumah bisa duduk kembali. Kita akan mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Ayo kita pejamkan mata kita. Kita memuji, memuliakan Tuhan. Penuhiku dengan hadirat-Mu, urapiku
Oke, kita sudah memuji dan menyembah Tuhan. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Adik-adik yang di rumah, mari kita tutup mata kita lipat tangan, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat hari ini. Tuhan sudah memberikan kami kekuatan, kesehatan untuk kami memuji dan menyembah Tuhan. Pada saat ini Bapa, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati kami, berkati hati kami Tuhan, berkati pikiran kami. Biarlah kami boleh fokus hanya kepada firman Tuhan. Bapa, ini doa dan ucapan syukur kami yang kami naikkan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Oke adik-adik, sekarang sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita yel-yel dulu ya. Siap semuanya? Oke, semuanya bangkit berdiri dulu. Dan kita mau yel-yel dulu. Siap? Kak Iis hitung ya. 1, 2, 3. Disciple Kid, yes I am. Sekali lagi. Disciple Kid, yes I am. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan dulu Alkitab kita. Nah, Kak Iis bawa Alkitab nih. Adik-adik semua yang di rumah harus membawa Alkitab juga di dekatnya. Dan juga harus ada buku catatan. Apa yang penting dicatat ya. Oke, pada saat ini kita akan membuka firman Tuhan kita di dalam 1 Samuel pasal 16 ayat 1 sampai 13. Sekali lagi ya, Kak Iis ulangi. Kita buka firman Tuhan kita di dalam 1 Samuel pasal 16 ayat 1 sampai 13. Nah, Kak Iis akan membacakan satu ayat, tetapi ayat 1 dan sampai 13 nanti adik-adik baca sendiri di rumah ya. Sekarang kita baca bersama-sama dulu di ayat yang ke-7. Oke, sudah siap semua? Kita mulai ya. 3, 2, 1. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Oke adik-adik, kita sudah membaca firman Tuhan dan saat ini Kak Iis mau menceritakan seorang tokoh yang lembut hatinya baik di hadapan Tuhan, orangnya taat. Nah, adik-adik tahu nggak siapa dia? Nah, pasti bingung kan? Oke, sekarang Kak Iis mau ceritakan tokoh ini supaya adik-adik nggak bingung siapa ya dia. Nah, oke, tokoh ini bernama Daud. Nah, teman-teman pasti taunya Daud itu mengalahkan Goliat. Nah, benar teman-teman, tapi itu ceritanya setelah Daud sudah menjadi raja. Nah, Kak Iis akan menceritakan sebelum Daud menjadi raja. Nah, jadi pada saat itu di suatu hari Tuhan berfirman kepada Nabi Samuel. Nabi Samuel, pergilah ke Bethlehem. Nah, teman-teman adik-adik bisa lihat ya gambar yang di sini. Ini ada gambar Tuhan sedang berfirman kepada Nabi Samuel. Nah, pada saat itu Tuhan menyuruh atau meminta Nabi Samuel pergi ke suatu tempat. Nah, tempat itu adalah Bethlehem, di mana pada saat itu Nabi Samuel disuruh menemui seorang bapak, namanya Bapak Isai. Nah, ini Bapak Isainya teman-teman. Nah, jadi Bapak Isai ini memiliki banyak sekali anak-anaknya. Nah, ini gambarnya. Nah, Bapak Isai sama anak-anaknya. Nah, jadi pada saat itu Nabi Samuel juga menyediakan tempat untuk memberikan korban bakaran kepada Tuhan. Nah, Nabi Samuel juga mengundang Bapak Isai untuk datang ke acara pengorbanan itu. Nah, ini ada gambarnya teman-teman. Ada apinya, ada kayu bakarnya, dan ini juga ada gambar Nabi Samuel sedang berbicara kepada Bapak Isai. Dan selanjutnya Bapak Isai pergi ke acara pengorbanan itu untuk memberikan korban di hadapan Tuhan. Dan
Bapak Isai ini pergi bersama-sama dengan anak-anaknya. Lalu Nabi Samuel melihat-lihat, mana ya anak yang dipilih Tuhan yang akan menjadi raja atas Israel. Nah, anak yang pertama masuk. Nah, ini ada gambarnya, anak-anaknya banyak. Dan menurut Nabi Samuel, wah ini yang keren. Dia orangnya tinggi, dia orangnya badannya besar. Tetapi Tuhan berfirman kepada Nabi Samuel, bukan itu yang aku pilih. Pasti ada lagi yang lain. Nah, jadi anak-anak Bapak Isai ini semuanya masuk. Tetapi Tuhan bilang bukan mereka. Akhirnya Nabi Samuel bingung, siapa ya? Akhirnya Nabi Samuel bertanya sama Bapak Isai. Nah, ini gambarnya Nabi Samuel lagi tanya sama Bapak Isai, adakah lagi anak-anakmu yang lain? Nah, akhirnya Bapak Isai bilang, oh ada, anakku sisa satu. Dia ada di padang lagi mengembalakan kambing dan domba. Nah, ini adik-adik bisa lihat gambarnya. Bapak Isai sedang menceritakan bahwa anaknya itu sedang di padang, sedang menggembalakan kambing dan domba. Dan pada saat itu Nabi Samuel menyuruh Bapak Isai untuk memanggil anaknya. Nah, jadi Bapak Isai ini memanggil anaknya. Jadi anaknya datang dan sampailah di depan Nabi Samuel. Nabi Samuel melihat anaknya ini berbadan tidak terlalu tinggi dan wajahnya imut-imut, dia masih kemerah-merahan, dia masih muda. Dan siapakah dia? Daud. Benar teman-teman, dia adalah Daud, orang yang Tuhan pilih. Nah, lalu Tuhan berfirman kepada Nabi Samuel, dialah orang yang aku pilih. Nah, jadi pada saat itu Nabi Samuel mengurapi Daud, meminyaki kepalanya, dan dia diurapi menjadi raja. Nah, tahukah teman-teman kenapa bisa Daud yang terpilih? Karena Daud memiliki hati yang taat di hadapan Tuhan, hati yang selalu baik di hadapan Tuhan. Tuhan itu tahu apa yang ada di dalam hati Daud, apa yang Daud lakukan. Nah, jadi Tuhan memilih Daud untuk menjadi raja. Nah, jadi adik-adik yang ada di rumah, ketika kita melakukan suatu tugas, apapun itu, tetaplah taat. Kita memiliki hati yang baik. Nah, Tuhan Yesus tahu. Tuhan Yesus melihat bahwa kita anak-anak yang taat, anak-anak yang baik hatinya, anak-anak yang dengar-dengaran apa kata mama papanya di rumah. Jadi tetap taat, apa yang guru-guru minta, kerjakan tugas dengan baik. Begitupun mama papa di rumah. Ketika mama papa di rumah meminta tolong, adik-adik jangan malas untuk menolong orang tua, karena kita harus taat di hadapan orang tua kita. Nah, mereka adalah orang-orang yang Tuhan percayakan untuk menjadi orang tua kita yang menjaga kita. Oke, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Tetap lakukan firman Tuhan dengan baik, dengar-dengaran, dan juga tetap berdoa sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Dan mari kita berdoa untuk mengakhiri firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini karena kami telah mendengarkan firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan ini boleh hidup, boleh bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Terlebih lagi Tuhan mengurapi hati kami, biarlah kami boleh taat, hati kami baik di hadapan Tuhan, hati kami mau belajar untuk menjadikan hidup kami yang terbaik di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Yesus sayang semua. Yesus sayang semua. Nah, adik-adik, kita akan memberi persembahan pada sore hari ini. Firman Tuhan berkata, lebih baik berkat memberi daripada berkat menerima. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat sore hari ini.
Engkau Allah kami yang dahsyat dan Engkau Allah kami yang luar biasa. Siang hari ini kami berterima kasih buat berkat-berkat-Mu atas kami, dan kami Tuhan Yesus akan mengembalikan berkat-Mu Tuhan, baik itu lewat perpuluhan maupun Tuhan persembahan kami di hadapan Tuhan. Ini kami Tuhan, kami siap untuk memberi akan persembahan kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, gak kerasa nih kita udah sampai di penghujung ibadah kita sore ini. Jangan lupa nonton streaming di YouTube dan Facebook GBI Clear Samarinda. Dan jangan lupa juga untuk memfollow Instagram Clear Kids Samarinda. Nah ada di bawah sini akunnya, bisa dilihat dengan jelas. Oke, untuk menutup sekali lagi, kita yel-yel dulu Kak. Ayo, Kak Maisan mungkin bisa mimpin. Disciple Kids, yes I am. Sekali lagi ya. Disciple Kids, yes I am. Sampai Bye-bye. jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, tanpa kita sadari kita sudah ada di penghujung ibadah ini. Nah adik-adik, kita akan sama-sama yel-yel dulu sebelum kita tutup. Ya, Disciple Kids, yes I am. Ya adik-adik, mari sama-sama kita akan berdoa menerima berkat Tuhan yang luar biasa. Mari semuanya angkat tangan, yang ada di rumah angkat tangannya. Kita menerima berkat. Terima kasih Tuhan Yesus, buat sore hari ini kami bersuka cita karena kami sudah dilawat oleh Tuhan. Kami sudah memberi korban persembahan, kami sudah menaikkan pujian bagi Tuhan. Tuhan, saatnya Engkau memberkati kami lebih lagi Tuhan Yesus. Kami mengangkat tangan kami percaya dengan iman kami. Biarlah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kami semua. Di dalam nama Yesus yang sudah diberkati, sama-sama Kak Widya katakan amin. God bless you.